hal yang kita lakukan secara konsisten dari awal berdirinya Gudang Ada di tahun 2019. Yang pertama adalah tim business development kami di lapangan, seperti saya mention sebelumnya, kita punya lebih dari 800 tim di lapangan yang benar-benar mengedukasi satu-satu. Jadi kita humanize technology approach kita ke mereka. Kita ajarin gimana cara menggunakan platform, kita ajarkan bagaimana memarketingkan barang-barangnya di platform, bagaimana mengekspand database mereka, bagaimana memaksimalisasikan biaya operasional mereka dan menjadi tidak terlalu dapat meninggikan profit bisnis mereka sendiri. Itu kita edukasi satu-satu di lapangan. Jadi tidak hanya sekedar menyuruh mereka ayo on board ke platform kita, tidak, tapi benar-benar kita ajarin, kita kasih real case study, kita tuntun semuanya. Dan kita monitor sampai mereka sudah on board ke platform, kita monitor perkembangannya dan kita berikan feedback dari insight-insight industri ke mereka supaya mereka juga ngerti, oh di digital nih cara marketingnya seperti ini, di digital cara komunikasi dan customer seperti ini. Pembukuannya pun digitally itu juga berbeda, itu kita ajarkan di lapangan. Yang kedua juga kita ada program namanya Segudang Asa. Ini adalah webinar yang kita adakan setiap bulan kepada para UMKM, member maupun non-member, untuk pelan-pelan mengajarkan gimana cara mulai bisnis digital, berawal dari seperti apa, yang mudah seperti apa approach-nya. Lalu abis itu kita ajarkan juga setelah bisnisnya terbuild, gimana cara kita mengkomunikasikan ini ke customer lewat platform digital. Lalu kita juga ajarkan bookkeeping yang baik supaya mereka tidak kebanyakan rugi dalam biaya operasionalnya. Jadi 3 hal ini kita optimalkan, kita beredukasi melalui offline dan online approach secara maksimal. Oke, nah selain tadi ya upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk terus mendorong UMKM ini agar bisa terus maju apalagi di masa pandemi COVID-19, kemudian inisiasi-inisiasi atau langkah-langkah apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Gudang Ada selama pandemi COVID-19? Jadi kita sudah 2 kali, tahun lalu kita memberikan 100.000 masker di pelosok Jakarta dan sekitar Pulau Jawa. Baru-baru ini kami bekerja sama dengan Kadin dan Alpha JWC Venture untuk membagikan 4.000 sembako di wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan. Itu hanya batch 1, berikutnya kami akan ada batch 2 dan batch 3 untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi. Oke, kemudian apa yang menjadi pertimbangan Gudang Ada ini menyasar UMKM dan juga warung kecil yang ada di daerah? Karena kita ketahui juga tampaknya tantangannya juga lebih besar nih, mungkin bisa dijelaskan Mbak? Iya, jadi sejak awal kami memang fokus mendigitalisasi pedagang warung, pedagang eceran, karena mereka memiliki potensi yang sangat besar. Mayoritas masyarakat Indonesia sudah mencapai 92% tuh berbelanja selalu di warung. Dan ini juga alasan mengapa kami menggratiskan pedagang warung untuk menggunakan platform Gudang Ada, dengan tujuan untuk menarik sebanyak mungkin pedagang warung untuk mengadopsi digitalisasi dan membesarkan bisnis mereka. Dan sebenarnya kami membidik segmen warung karena warung itu merupakan titik terakhir dari rantai pasokan distribusi yang masuk ke daerah-daerah terpencil di Tier 2 dan Tier 3. Itu sebabnya mayoritas dari pengguna Gudang Ada ya merupakan pengguna warung. Jadi ini sangat potensi besar dan kami ingin sekali membantu warung-warung ini untuk membesarkan bisnisnya, karena kalau kita lihat data secara keseluruhan di wilayah Jabodetabek dan Surabaya, warung-warung inilah yang menyumbang 50-80% dari total ekonomi digital Indonesia. Jadi ini berpotensi sangat besar dan eventually akan membantu perekonomian Indonesia juga dan membantu bisnis mereka juga. Dan oleh karena itu ya kita fokus ke ekspansi ke luar Pulau Jawa di masa datang. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.